Kemudian pembelanjaan harta atau tasarruf. Ya. Ini berawal dari dasar hukum pembelanjaan harta atau tasarruf, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Yang berarti, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian, ya, yaitu membelanjakan atau menggunakan harta untuk segala urusan umat Islam demi kemaslahatan dan kebaikan mereka dalam urusan agama. Jadi pengertian pembelanjaan harta yaitu membelanjakan atau menggunakan harta untuk segala urusan umat Islam demi kemaslahatan dan kebaikan mereka dalam urusan agama. Lalu selanjutnya, ini tadi sudah saya sebutkan di awal dasar hukum pembelanjaan harta yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 ya. Tuh, kita lanjut ke peta konsep pembelanjaan harta dalam Islam. Jadi pembelanjaan harta dalam Islam ini nanti akan terbagi menjadi beberapa bagian. Ya. Yang pertama itu zakat. Ya. Jadi ada sebagian harta kita yang kita keluarkan sifatnya wajib, itu nanti masuk ke kategori zakat. Lalu ada infak. Ya. Infak itu juga kita mengeluarkan harta kita, tapi ini nanti sifatnya sunnah, bukan suatu kewajiban. Lalu ada sodakoh yang sering kita dengar, ya, istilah sodakoh. Ya. Itu juga sama, membelanjakan harta kita tentunya dalam urusan umat Islam. Lalu selanjutnya wakaf. Ya. Gambaran secara singkat, wakaf itu seperti kita memberikan harta kita mungkin berupa tanah atau mungkin berupa mushaf Al-Quran untuk masjid, atau mungkin tanah diwakafkan untuk sekolahan dan sebagainya. Ini sifatnya juga tidak wajib. Kemudian hibah. Hibah itu kata lain dari pemberian. Ini juga sifatnya tidak wajib. Lalu hadiah. Hadiah juga sama. Itu juga sebagian harta kita yang kita berikan, ya, untuk orang lain. Nah, inilah peta konsep, ya. Pembelanjaan harta dalam Islam nanti akan terbagi menjadi 6 bagian. Zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah. Selanjutnya kita masuk ke zakat, ya. Tapi pengertian zakat secara umum, karena nanti zakat akan dibagi menjadi beberapa bagian. Ya. Zakat ini secara bahasa, ya, diambil dari kata zaka, bahasa Arab, ya. Zaka itu bahasa Arab yang memiliki arti berkah, tumbuh, bersih, baik, suci. Nah, ini ada 5 arti zaka, ya. Jadi bahasa Arab itu bisa satu kata tapi bisa memiliki banyak arti. Ini pengertian zakat secara bahasa. Kemudian secara istilah, zakat menurut istilah Islam adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Istilahnya, orang yang berhak menerima zakat itu adalah mustahik. Mustahik itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya dasar hukum tentang zakat, yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Tentunya kalau kita lihat dari teksnya, di sini kata-kata yang menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk membayar zakat adalah kata-kata tunaikanlah zakat. Ayatnya bagaimana bunyinya? Kalau ada yang tahu, bisa dibuka di Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Nah, nanti silakan dicek, ya, di Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Lalu dasar hukum yang kedua, yaitu hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Yang artinya Islam itu ditegakkan atas 5 dasar. Satu, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu yang kedua, mengerjakan sholat. Lalu yang ketiga, membayar zakat. Kemudian yang keempat, berhaji. Kemudian yang kelima, berpuasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Nah, ini kita ambil 2 dasar hukum tentang kewajiban kita sebagai umat Islam membayar zakat. Untuk selanjutnya, sekarang syarat orang yang wajib zakat atau istilahnya dalam istilah zakat itu namanya muzaki. Kalau tadi orang yang berhak menerima zakat namanya mustahik. Kalau ini orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut muzaki. Nah, syarat wajibnya seperti apa orang itu? Nah, ini syarat wajib yang pertama. Harus orang Islam. Nah, orang non-muslim tidak punya kewajiban membayar zakat. Tapi kalau di negara kita ada istilah pajak ya. Jadi pajak dengan zakat itu berbeda. Kalau pajak itu kewajiban sebagai warga negara, tapi kalau zakat itu kewajiban sebagai umat Islam. Nah, itu bedanya. Kemudian syarat yang kedua, balik. Balik itu bahasa kita artinya cukup umur. Artinya anak kecil belum punya kewajiban membayar zakat. Lalu yang ketiga, berakal. Berakal ini lebih cenderung ke kita artikan berakal sehat ya. Orang gila juga berakal, tapi akalnya kan tidak sehat. Makanya dia tidak berhak ya mengeluarkan zakat ya. Karena dia tidak punya akal sehat. Lalu yang keempat adalah memiliki harta. Nah, ini penting karena ketika dia Islam, balik, berakal, tapi dia orang miskin, dia nggak punya harta, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Jadi silakan difahami syarat orang wajib mengeluarkan zakat itu ada 4. Yang pertama adalah Islam, balik, berakal, dan memiliki harta. Kita lanjutkan ketentuan harta yang wajib dizakati. Nah, kalau tadi orang yang wajib zakat, sekarang ketentuan harta yang wajib dizakati. Harta itu pertama harus harta yang dimiliki sepenuhnya. Di sini milik sepenuhnya, artinya sepenuhnya adalah harta hak milik. Bukan harta yang didapat dari hutang piutang. Misalkan ada orang yang hutang di bank, setelah dia terima uangnya, kemudian dia disuruh membayar zakat. Oh, tidak boleh karena apa? Karena itu adalah harta hasil dari hutang piutang. Harta itu harus benar-benar milik sendiri. Jadi kalau punya harta milik sendiri, maka dia wajib ya, atau harta itu wajib dikeluarkan zakatnya. Lalu yang kedua, cukup waktu atau haul istilahnya ya, haul. Artinya kepemilikan harta tersebut sudah mencapai 1 tahun. Ini nanti berlaku bagi zakat yang sifatnya harta ya, mal ya. Kemudian yang ketiga, cukup nisab. Artinya sampai batas minimal harta yang wajib dizakati. Jadi nanti ada ketentuan nisab itu adalah kalau kita punya harta tapi belum sampai batas minimalnya untuk mengeluarkan zakat, ya berarti kita tidak wajib mengeluarkan zakat. Contohnya mungkin di peternakan ya. Di peternakan itu nanti orang wajib mengeluarkan zakat kambing. Ya, kambing itu kan nanti minimal kita punya 40 ya. Kalau kita belum genap 40 kambing ya berarti kita tidak wajib mengeluarkan zakat. Itu contohnya ya seperti itu. Jadi batas minimal kita mengeluarkan
zakat. Namanya ada istilah nisab. Kita lanjutkan ke orang yang berhak menerima zakat. Tadi sudah ada yaitu mustahik. Jadi penerima zakat ini nanti ada 8. Kita sering mendengar istilah 8 asnaf. Ya. Asnaf itu adalah kelompok atau golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Siapa mereka? Yang pertama adalah ini orang fakir. Ya. Orang fakir itu siapa? Ya. Ada istilah orang fakir, ada istilah orang miskin. Ya. Jadi nanti akan ada bedanya ya antara orang fakir dan orang miskin. Kalau orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. Jadi orang ini ya benar-benar tidak punya apa-apa. Nanti akan kita bedakan dengan yang kedua, yaitu orang miskin. Siapa orang miskin itu? Yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Dia mungkin punya harta, tapi harta tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhannya. Tapi kan masih mendingan daripada orang fakir ya. Kalau orang fakir itu sama sekali tidak punya apa-apa. Kalau orang miskin masih punya harta, tapi cuma tidak cukup. Itu bedanya. Lalu 3 yaitu pengurus zakat atau amil. Pengurus zakat atau amil ini juga berhak menerima zakat. Selanjutnya yang keempat, mu'alaf. Mu'alaf itu istilah bagi orang kafir yang ada harapan masuk Islam. Atau orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Namanya mu'alaf. Selanjutnya yang kelima adalah hamba sahaya. Hamba sahaya itu kalau bahasa kita namanya budak. Budak itu sekarang sudah tidak ada ya. Itu tidak perlu kita bahas ya. Selanjutnya orang berhutang atau ghorim. Ya, jadi orang yang berhutang sehingga penghasilannya itu sampai habis untuk membayar hutang. Itu juga boleh kita beri zakat atau termasuk orang yang berhak menerima zakat. Lalu yang kedua adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Ya, tentunya untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Ada beberapa ulama yang menafsirkan bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit. Itu juga masuk kategori fisabilillah. Lalu yang kedelapan adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan tujuan